Ya, selamat jumpa Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Salam damai. Kita sekarang kumpul, ini kelompok Paroki Santo Theodorus ya. Kita kumpul karena dalam rangka tugas UAS mata pelajaran Deuterokanonika dari Rumus Urip. Nah, waktu kita terbatas, jadi kita langsung ngobrol aja nih Bapak Ibu ya semuanya ya. Nah, kita nih mau bahas kitab Yudit, dan Yudit ini dengar-dengar seorang tokoh wanita yang perkasa, yang legendaris kalau dari Alkitab sih. Nah, saya pengen tanya lebih jauh nih sama Bapak Ibu semuanya, selegendaris atau sehebat apa sih sebenarnya Yudit itu? Nah, pertama tentunya begini, saya mau tanya sama yang sama-sama perempuan. Ya, ada Bu Bukis, boleh mukanya muncul Bukis? Iya, saya perempuan. Iya, suaranya ada. Bukis, kalau banyak ahli bilang kisah Yudit itu, kitab Yudit itu sebenarnya bukan kisah yang benar-benar terjadi. Benar nggak sih, Bu? Iya, betul. Bahwa Yudit itu memang merupakan suatu kisah roman pendek dan bukan kisah historis yang nyata gitu. Oh gitu ya. Nah, kalau sebelahnya nih, kalau Pak Kukuh ya, saya mau tanya sama Pak Kukuh. Di Alkitab sendiri atau di Deuterokanonika lah lebih spesifik, ada nggak sih kisah yang mirip-mirip sama Yudit begitu, roman pendek yang ya polanya mirip? Ya, betul memang. Kisah Yudit memang merupakan kisah roman pendek. Memang ada roman pendek lainnya seperti yang dikisahkan oleh Yudit, yaitu kisah Tobit. Namun ada perbedaan latar belakang dalam kedua kisah ini. Kisah Yudit menggambarkan tentang situasi perang, terbebasnya Israel dari cengkeraman penguasa Asyur, dan dalam peristiwa ini Yudit sebagai pejuang perempuan atau kita sebut pahlawati. Sedangkan kisah Tobit hanya menggambarkan tentang keluarga yang syarat dengan nasihat kesalehan gitu. Oh ya, mirip tapi tetap beda ya. Thank you Pak Kuku. Sekarang saya mau nanya ke Pak Ferry nih. Pak Ferry, kisah Yudit itu kan dari awal sampai akhir itu sebenarnya satu kisah yang nyambung terus tuh. Cuman bisa dibaginya gimana supaya kita lebih gampang ngerti, lebih gampang memahami kisah Yudit itu, Pak Ferry? Oke, baik begini. Ini saya punya catatan sendiri ya tentang itu. Nah, jadi begini, kisah Yudit dibagi menjadi dua bagian pada bab 1. Bagian pertama itu bab 1 sampai dengan bab 7. Itu merupakan latar seluruh kisah. Nah, di situ dijelaskan perihal yang menjadi persoalan atau ancaman bagi Yehuda dan Yerusalem. Nah, lalu catatan saya berikutnya adalah pada bab 8 sampai 16. Merupakan latar tokoh Yudit sebagaimana kisahnya dapat mengatasi ancaman sekaligus persoalan yang membebani Yehuda dan dapat ditanganinya hingga tuntas. Nah, kira-kira begitu catatan saya, overnya. Oh, jadi dibaginya 1 sampai 7, kemudian 8 sampai 7, lalu 8 sampai 16 gitu ya. Oh. Apa kita mau baca bab 8 gitu biar kebayang? Nah, ya bisa nanti kita baca. Nanti baca sendiri, baca perdalam lagi sendiri. Waktu betul. Terima kasih Pak. Iya. Nah, sekarang saya kembali ke Bu Kis, Bu Kristina. Bu Kis, di dalam kisah Yudit ada satu tokoh antagonis atau musuhnya Yudit nih yang katanya entah hebat tapi juga entah naas nasibnya. Nah, boleh ceritain sedikit dong Bu Kis tentang tokoh ini? Jadi tokoh yang naas dalam strategi feminin Yudit itu adalah Holofernes, yaitu seorang panglima perang di bawah pemerintahan Nebukadnezar. Nah, untuk menghancurkan tempat-tempat suci bangsa Israel dengan anggapan dapat membinasakan Allah di bumi agar semua bangsa menjadi menyembah kepada Nebukadnezar. Oh, berarti sebenarnya sih dia hebat tapi kemudian naas karena kalah sama Yudit gitu ya Bu ya. Tadi Bu Kis menyebut tentang strategi feminis. Ini berarti Holofernes. Yudit punya strategi khusus, dan kalau saya nggak salah, Holofernes sendiri pun punya strategi yang berbeda dalam strategi
perang ini ya. Nah Pak Kukuh boleh cerita sedikit nggak strategi yang diambil Holofernes dalam berusaha menaklukkan Israel ini gimana Pak? Ya betul. Memang Holofernes mempunyai strategi tersendiri. Holofernes tidak langsung menyerang Betulia dengan kekuatan militer yang begitu besar. Cukup saja pasukannya menguasai sumber air bagi kota tersebut. Jadi, agar dampak dari kekurangan air bagi bangsa Israel menjadikan bangsa itu menyerah kepada Asyur, begitu. Oh, kayak simple tapi ini ya dipikirkan matang-matang kali ya Pak. Dia bukan nyerang langsung tapi dia tutup sumber-sumber menguasai sumber air dan pasokan-pasokannya supaya nanti juga dalam tanda kutip kalah sendiri gitu. Oh, menarik. Nah, iya. Kemudian ceritanya kan berlanjut nih. Yudit kemudian menang dan setelah menang Yudit ini melambungkan pujian, dia menyanyikan kidung gitu yang cukup panjang dan mendalam kalau saya lihat. Nah, kalau menurut Pak Ferry, si kidung ini ada kemiripan nggak sih Pak dengan cerita-cerita lain atau bahkan lagu-lagu lain? Gimana Pak? Nah, ya lagi-lagi saya sering mencatat cuplikan-cuplikan kebetulan ya komplit. Jadi memang ada seperti nyanyian Miriam pada kitab Keluaran itu mirip dengan kidungnya Yudit. Lalu masih ada satu lagi yaitu nyanyian Deborah pada kitab Hakim-Hakim. Ya, kedua-duanya ini memang menimbulkan kesan mirip dengan nyanyian Yudit gitu. Kira-kira sedikit catatan saya tentang itu ya. Gitu. Jadi ada kemiripan dengan beberapa kisah dan nyanyian lain juga ya. Menarik Bapak Ibu, sebenarnya kitab ini kayaknya kalau kita dalemin bisa lebih panjang lagi nih ya. Cuman waktu kan mepet banget. Nah, yang saya lihat dari pertanyaan dan jawaban yang kita udah bahas ini, bahwa kisah Yudit ini bukan cuman sekedar yaitu berantem antar orang, kayaknya bukan, tapi ini pertarungan teologis dan bahkan dibagi menjadi konflik 3 level ya nggak sih? Yang pertama levelnya yaitu tadi persetujuan interpersonal orang sama orang, Yudit dengan Holofernes. Kemudian level nasional antar daerah ini karena mau penguasaan wilayah gitu kan ya. Israel sama Asyur. Kemudian yang ketiga yang lebih kaustik gitu ya kayaknya, pertarungan antara Allah melawan Nebukadnezar, atau Nebukadnezar berusaha mengalahkan Allah tapi nggak berhasil, makanya kayaknya di ujungnya ini kayaknya seperti itu kayaknya. Betul, tentang bangsa Israel tetap dimenangkan oleh Allah dan Allah tetap menang gitu ya nggak sih Bapak Ibu? Iya. Itu bagus sekali. Iya betul. Kayaknya cerita ini bisa bisa membuat kita lebih mengharapkan dan mengandalkan kepada Allah ya untuk mengalahkan segala masalah yang kita hadapi. Iya, itu kayaknya ya tetap berharap pada Allah. Malah yang saya lihat, kalau nambahin sedikit nih waktu mumpung masih ada semenit. Ini kan karena kitab Yudit ini adanya di Deuterokanonika, malah saya ngelihat ini ada sebagai sebuah persiapan ke perjanjian baru dan juga menampilkan dengan sengaja menampilkan peran seorang wanita yang membawa keselamatan dengan cara tetap teguh sama perintah Allah, dia tetap tidak berbuat serong, dia tetap tidak mengambil jalan pintas, dan keselamatan terjadi karena dia tetap teguh pada imannya dan percaya sama Allah. Karena saya ingat di bab 8 apa 7 itu, kalau Bapak Ibu ingat juga yang jangan bertukar soal sama Tuhan gitu kata Yudit kan. Jadi jangan mencobai 5 hari nanti jadi begitu ya. Pokoknya yang saya lihat ini ada kemiripan dengan pengantar ke perjanjian baru yang kemudian terwujud di Maria yang membawa keselamatan. Karena dia tetap teguh pada perintah Allah. Mungkin saya menyimpang tapi itu seru sih. Nah, tapi satu lagi ini. Silakan. Dipikirkan bahwa Yudit itu adalah seorang janda, itulah. Janda itu kan salah patriarkis itu kan dia nomor 2 dari 2 gitu loh. Sehingga kemenangan itu pun bisa dikalahkan, ketidakbaikan itu akan bisa dikalahkan dengan orang yang paling hamba sekalipun begitu. Terima kasih atas kebaikannya Pak Brits, Pak Ferry, dan di sini ya seorang perempuan yang bisa merasakan itu sebetulnya.
Nah, tapi kan mungkin bukan tukang perang. Perang itu Perangnya perang moral. rohani. Perang moral. gitu ya. Iya, oke. Oke, kayaknya waktu pas banget. Ya, terima kasih wawasan. Terima kasih. Yuk, Terima kasih, Tuhan. semoga- Ayo, ayo. Ya, puji Tuhan.